Tidak semudah itu, bro. Jesus. Yeay! Ampun di sini kak. Ayo pulang. Apa Bu? Mandi, ayo pulang semua. Emangnya ada apa Bu? Jam 12, bentar lagi kan ada ibadah online. Oh iya. Teman-teman, ayo siap-siap beribadah kembali bersama kami hari Minggu tanggal 28 Juni jam 12 siang dengan tema I Love Soccer. Yeay! Sampai jumpa. Balik lagi nih sama kita di Banana Betani Solo. Wah, nggak kerasa ya, hari ini udah hari Minggu. Iya. BTW kok kamu keren banget sih. Oh iya dong, kan hari ini temanya Aladin. Loh, bajumu kok juga kayak gitu? Emang kamu mau nari? Loh, daya. Loh, kita kan mau ibadah anak. Oh iya, Kamu lupa ya? bener juga. Nah, adik-adik, sekarang kita mau memulai ibadah anak. Sebelum kita mulai ibadah anak, kita doa terlebih dahulu yang dipimpin oleh teman kita Daniel di rumah. Silahkan Daniel. Shalom teman-teman, apa kabarmu? Ketemu lagi bersama Daniel di ibadah anak Betani Solo. Sebelum memulai ibadah, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami akan mengikuti
ibadah anak hari ini berkati dari awal pertengahan sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, sebaiknya kita melakukan pemanasan ya adik-adik. Yang semangat dong, ayo berdiri. Berdiri semuanya, berdiri. Ayo berdiri dong, biar kita semangat puji Tuhan. Nah, Gimana, benar. Nah, pemanasannya lompat 3 kali sambil bilang haleluya. Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Kak? Kok kurang semangat sih, Iya, Kak? masih lemes. Ulang, Yuk ulang, coba ulang lagi. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, Udah semangat kan kalian? Nah, saatnya kita memuji Tuhan bersama-sama. Ayo kita memuji Tuhan. Shalom teman-teman semua. Shalom. Mari kita memulai ibadah online sekolah minggu ini. Yuk sama-sama memuji Tuhan.
dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara Tuhan dari umat yang telah dimenangkan. Gembus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan. Dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk mari kita menyanyikan sebuah pujian Lingkupiku.
Aku cantik. Aku yang lebih cantik. Kalian cantik, tapi aku lebih ganteng. Aku yang lebih cantik. Aku. Halo, pada ngapain ini? Pada ngapain ini? Pada main ya? Iya. Oh, siapa yang tadi yang paling cantik? Aku. Jessica yang jelek. Aku. Ayo berdiri semua coba. Sini. Semua lihat ya. Wah, siapa yang paling cantik? Wah, semua cantik-cantik. Gak ada yang jelek. Karena kita anak Tuhan, semua pasti cantik. Jessica cantik, Kisahnya cantik. Ini juga ganteng. Tapi anak-anak, kalau wajah cantik gak cukup loh. Nah, butuh satu lagi. Apa ya? Kita butuh apa ini? Hati yang baik. Kalau wajahnya cantik, tapi tidak punya hati yang baik, waduh, susah ya. Nah, siapa yang mau hati yang seperti ini? Aku. Ya, nih, hati. Nih. Ya, ini wajahnya. Nah, Jessica. Nah, anak-anak, kalian pengen tahu nggak cerita ada satu princess yang cantik tapi hatinya baik? Mau nggak? Mau, pengen ya? Pengen. Nah, sekarang kalian duduk dulu supaya kita bisa ngerti ceritanya hari ini. Shalom anak-anak di rumah. Wah, kalian pasti sudah menunggu untuk hari ini kan? Karena kita hari ini akan beribadah kembali. Nah, seperti yang sudah Bungsu terangkan tadi, hari ini kita bercerita tentang princess. Kalian pasti melihat princess, ada Jasmine, ada Cinderella. Cantik-cantik kan mereka semua, dan mereka punya hati yang baik. Tapi kadang kita berpikir, apakah ada di Alkitab ini? Ya, Alkitab ini adakah cerita princess? Ada. Tidak hanya cerita, tapi itu adalah kenyataan ya. Jadi princess ini adalah benar-benar ya, bukan dongeng, tapi ini adalah seorang princess yang baik hati. Ada di dalam Alkitab. Kita akan buka di kitab Esther ya. Esther ya. Ceritanya anak-anak dimulai dari Raja Ahasiweros ya. Raja yang sangat kaya. Sangat-sangat kaya. Kenapa kok dibilang sangat kaya? Karena Raja Ahasiweros ini memiliki wilayah yang sangat luas. Dikatakan dalam firman Tuhan, di situ dia itu menaungi 127 daerah dari India sampai ke Ethiopia. Wow. Kalau kita lihat di peta itu sangat jauh sekali dan sangat luas. Betapa hebatnya Raja Ahasiweros saat itu. Nah, suatu kali Raja Ahasiweros ini mengadakan pesta anak-anak. Nah, kalau kalian lihat pesta itu biasanya diadakan 1 hari, paling lama berapa? 3 hari ya biasanya. Tapi kita lihat di sini Raja Ahasiweros dia mengadakan pesta selama berapa? 180 hari. Wah. Setiap hari dia berpesta, dia mengundang semua raja-raja, pembesar-pembesar istana, bahkan raja-raja yang ada di dalam wilayahnya dia undang untuk makan. Dikatakan sangat lama sekali. Wah, seneng ya, bisa pesta sedemikian lama. Saking lamanya di situ, tidak cukup hanya 180 hari, tapi Raja Ahasiweros dia menambahkan lagi 7 hari ya, 7 hari untuk dia mengadakan pesta.
kembali bersama rakyatnya. Nah, ceritanya dimulai ketika Raja Ahasiweros mengadakan pesta. Apa yang dia alami? Dia pengen sekali mengundang Ratu Wasti datang ke tempat pestanya. Dia ingin menunjukkan kepada tamu-tamunya bahwa dia memiliki ratu yang sangat-sangat cantik ya, yang bernama Ratu Wasti. Nah, ketika Ratu Wasti ini dipanggil untuk dia perkenalkan kepada tamu-tamu, Ratu Wasti ini menolak untuk datang. Wah, Raja Ahasiweros merasa malu dan dia marah sekali dengan semua itu. Akhirnya Ratu Wasti dicopot jabatannya jadi ratu. Dan Raja Ahasiweros kemudian mengambil satu ratu kembali. Dia ingin memilih satu lagi, pengganti Ratu Wasti. Akhirnya apa, anak-anak? Kemudian Raja Ahasiweros dia mencari kepada di seluruh wilayahnya. Dia akhirnya menemukan satu orang yang sangat cantik yang bernama Esther. Siapakah Esther ini? Esther ini adalah orang Yahudi. Dia tinggal bersama pamannya yang bernama Mordekai. Ya, Esther ini adalah anak yatim piatu ya. Dia orang tuanya sudah meninggal dan dia diasuh oleh pamannya Mordekai. Nah, dari sekian gadis-gadis, dari semua wanita-wanita yang datang, yang akan dipilih oleh Raja Ahasiweros, ternyata Esther lah yang dipilih. Kenapa Esther yang dipilih? Karena Esther ini adalah ratu yang paling cantik dari semua gadis-gadis itu. Tapi tidak hanya wajahnya yang cantik anak-anak, tapi dia memiliki hati yang baik. Ya, ini saya bawa hati. Hatinya baik. Ya, dia memiliki hati yang sangat baik. Di mana letak kebaikannya? Kita akan lihat ya. Pertama, ketika dia menjadi seorang ratu, Ratu Esther mendengar bahwa bangsanya, bangsa Yahudi akan dibinasakan. Semuanya dari besar kecil semua akan dibinasakan oleh Haman. Nah, di situ dikatakan ketika Esther mendengar itu, apa yang dilakukan Esther? Kalau seumpamanya Esther ini nggak punya hati yang baik, dia kan berpikir gini, dia kan udah jadi ratu, udah cantik, udah enak, ya nggak usah ngapa-ngapain. Tapi Esther ini karena dia memiliki hati yang baik, dia berpikir lebih baik dia mau menyelamatkan bangsanya. Gimana caranya? Yaitu yang pertama, dia mengajak seluruh dayang-dayangnya dan dia dan juga seluruh bangsa Yahudi untuk berdoa puasa selama 3 hari. Nah, kemudian yang kedua, apalagi kebaikan Esther, cara dia akan menghadap raja. Padahal Raja Ahasiweros ini punya satu kebiasaan. Kalau seseorang yang tidak dipanggil datang kepada raja, ya, kalau dia tidak dipanggil dan dia tiba-tiba datang, kalau rajanya nggak berkenan, otomatis orang itu akan dihukum mati. Tapi kalau raja berkenan dan dia mengangkat tongkatnya kepada orang itu, maka orang itu akan selamat. Nah, di situ dikatakan Ratu Esther padahal sudah sekian lama nggak dipanggil oleh raja. Terus gimana? Wah, lihat anak-anak, kita bisa mengerti di sini bahwa Ratu Esther lebih baik dia menyelamatkan bangsanya. Kenapa? Kalaupun dia hidup enak, tapi kalau bangsanya semua mati, suatu saat nanti dia ketahuan kebangsaannya dia adalah orang Yahudi pun, dia pun juga akan ikuti binasakan. Nah, kemudian setelah dia doa berpuasa, dia datang kepada raja dan walaupun itu tanpa dipanggil. Nah, ketika dia datang kepada raja, apa yang terjadi dengan Ratu Esther? Ternyata Ratu Esther menerima tongkat dari raja. Wah, Ratu Esther selamat. Ratu Esther mendapat kasih karunia dari Raja Ahasiweros dan dia boleh menyampaikan kepada Ahasiweros bahwa dia ingin menyelamatkan bangsanya. Bangsanya sedang terancam, ya, seperti itu. Nah, itulah yang terjadi oleh karena kebaikan Ratu Esther, maka bangsa Yahudi diselamatkan dari segala kebinasaan. Anak-anak, hari ini kita akan belajar dari Esther ini. Mengapa kita harus berbuat baik? Mengapa kita harus memberi kebaikan kepada orang lain? Yuk kita akan lihat di dalam Filipi 4 ayat yang kelima. Di
dalam Filipi 4 ayat yang kelima, di situ dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang, karena Tuhan itu sudah dekat. Lihat, Tuhan sudah dekat. Ini akhir zaman. Di situ kita harus dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu itu diketahui banyak orang. Nah, anak-anak, kita lihat di sini bahwa kebaikan itu sangat penting karena Tuhan mau melihat bahwa kita itu bisa menjadi berkat buat orang lain, sama seperti Esther, ya. Esther walaupun hidup enak, ya, walaupun dia sudah jadi ratu hidup enak, tapi dia masih memikirkan bangsa Yahudi, dia masih memikirkan orang lain, ya. Terus kita akan lihat lagi di dalam Efesus 5 ayat yang ke-9, di situ dikatakan, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Dan artinya apa? Karena terang itu berbuah. Terang, kita itu anak-anak terang, anak-anak Tuhan itu anak-anak terang. Kita itu harus berbuah apa anak-anak terang? Berbuah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Sama seperti saat ini, kita saat ini baru mengalami pandemi, ya kan? Nah, kita bisa lihat anak-anak, jangan sampai kita itu menjadi anak-anak yang pasif. Artinya apa? Anak-anak yang gak mau peduli dengan semuanya. Lihat, hari ini nanti Bungsu akan berikan satu contoh seorang anak yang bernama Bailey, ya. Dia diberikan ayahnya ini seorang YouTuber, dia berikan Bailey ini uang 500 pound sterling, ya, untuk membeli hadiah. Nah, apa yang akan terjadi? Yuk kita nanti akan lihat di sini supaya kalian bisa melihat kebaikan apa yang diberikan Bailey, ya. Yuk kita nonton. Bailey, we are at Hamley today, the biggest and best toy store in the world. We're going to give you £500, okay? And you've got 30 minutes to spend it. Let's do this! Starting in 3, 2, 1, go. Oh, here he goes, he's off. I don't think a 6-year-old really understands the value of money properly yet. He's going to go for whatever's the biggest and take that, and then that's going to be the most expensive. We're just interested to get inside the mind of a 6-year-old. Putting them in a scenario where they're going to the biggest toy store in the world with £500 is just interesting to see what they'll do with it. Let's see how tactical we can be. Yeah. I mean, yeah. Oh my god, another one. I've got more toys than Santa Claus. What are you doing? I'm taking all of this off. Bailey, you haven't spent 500 yet. You can buy more toys. What are you doing? Why are you putting them back? Okay. I've got a plan. Give me £100. I know what I want to spend it on. Bailey, hold my hand. Bailey, hold my hand. How do you feel, Bailey? I feel happy. I just want to, lots of people don't have that much money tonight. I just want to give it away. I saw him on the way in. Daddy always buys me toys, and he needed it more than I did, but he hasn't got a house. I just thought I wanted to do that, because I just realised all of a sudden, and I really thought that would be good for him. Wow, Bailey, that's absolutely amazing. Bailey's got something to tell you. Bailey? You know the homeless people? Yeah. I saw one when we went in. I gave the money to him. For the person that walked past. Yeah, Bailey gave £100 to a homeless person, and he wants to give the other £400 to other homeless people on the street. Wait, hold on. He didn't. I'm going to be like, well, this is going to be a good video. And he goes and does that. Proud of you, man. It's really kind of you. I did not expect that at all, man.
Kalian sudah lihat Bailey, bagaimana Bailey dia diberi uang yang segitu banyak, 500 kalau dikurskan sekarang itu sekitar 8 juta lebih. Wah, bayangin anak 6 tahun seusia kalian memiliki uang 8 juta, dibawa ke tempat bermain, tempat mainan, toko-toko mainan yang luar biasa, disuruh beliin semua. Kira-kira kalian mesti senang banget ya kan? Pasti dia beli. Bailey pertama dia kebeli semua, tapi apa yang terjadi? Dia tidak membeli. Dia ingat sesuatu, dia kembalikan mainan itu, dan akhirnya apa? Dia memberikan uang itu kepada orang yang miskin. Apa yang didapat dari Bailey mendapatkan semua itu? Bukankah ketika dia mendapatkan mainan yang banyak dia bahagia? Dia senang? Enggak. Bailey lebih merasa bahagia ketika dia bisa memberi kepada orang lain yang membutuhkan. Ya, dikatakan dia butuh, dia senang bermainan, tapi dia berpikir orang yang lebih perlu adalah orang yang ada di pinggir jalan itu, yang tidak punya rumah, yang tidak punya penghasilan dan sebagainya. Lihat di sini contoh satu kebaikan seorang anak yang memilih lebih memberikan sesuatu kepada orang lain. Jadi kita belajar dari Esther ini jadi berkat. Jadi berkat buat siapa? Di sekolah. Jangan sampai kita menjadi orang yang ikut-ikutan membuli teman, tapi kita jadi berkat. Ketika nanti kamu kembali ke sekolah, kamu bisa menjadi seorang yang baik hatinya, menolong temanmu. Bahkan ketika temanmu dibuli, kamu menguatkan dia. Seperti itu. Berdoa untuk teman-temanmu. Di rumah, kamu bisa membantu orang tua kamu. Kamu bisa mendoakan orang tua kamu, atau anak-anak bisa belajar dengan giat. Itu salah satu hal kamu membantu orang tua ya. Terus apalagi? Mungkin juga untuk teman-teman yang lain. Berbagilah dengan semua teman-temanmu. Berbagi tidak cuma berupa materi ya anak-anak, tapi berupa tenaga juga bisa. Berupa apa lagi? Berupa sesuatu yang baik yang bisa. Mungkin kita bisa menyumbangkan nasihat buat teman-teman kamu. Oh, saya ngasih nasihat kepada temanku yang sedang susah. Oh, saya doain temanku. Kelihatannya dia sedang bersusah hati. Wah, saya tak doain di rumah. Ya. Atau mungkin kalian punya uang lebih, ketika kalian bisa di jalan, ada orang yang membutuhkan, kalian bisa membantu, memberikan berkat. Ya, sedikit berkat dari uang jajan kamu itu bisa dilakukan. Nah, jadi di sini kita belajar dari Esther ini adalah kita menjadi berkat. Walaupun kita ini berkecukupan seperti Esther, tapi kita belajar untuk membagi kebaikan. Karena firman Tuhan berkata, hendaklah kebaikanmu itu diketahui semua orang, karena Tuhan sudah sangat dekat. Tuhan butuh orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang memiliki hati baik. Karena dengan orang yang memiliki hati yang baik, di dalam firman Tuhan juga dikatakan orang itu yang akan naik ke gunung Tuhan. Artinya apa? Orang-orang yang berkenan kepada Tuhan adalah orang-orang yang melakukan kebaikan, hatinya baik. Ya, seperti itu. Jadi itulah firman kita hari ini. Mari semua di sini yang di rumah juga belajar menjadi orang yang berguna, melakukan sesuatu yang hebat, yang bersejarah seperti Esther. Ya, Esther dicatat di dalam Alkitab adalah orang yang melakukan sesuatu yang hebat dengan kebaikan hatinya, seperti itu. Nah, anak-anak, saatnya kita akan berdoa. Kita akan buat komitmen di hadapan Tuhan. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk hari ini karena Engkau sudah memimpin kami. Berkati anak-anak yang di rumah yang saat ini menyaksikan Tuhan. Jadikan mereka anak-anak Tuhan yang luar biasa, anak-anak Tuhan yang memiliki hati yang baik, sehingga Tuhan mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada. Tuhan, mereka menjadi anak-anak yang berkenan kepadamu Tuhan. Mereka mendatangkan kebaikan bagi orang lain Tuhan. Sungguh Tuhan, kami percaya bahwa anak-anak-Mu yang saat ini mendengarkan firman Tuhan, biarlah mereka bertumbuh di dalam pengenalan akan firman Tuhan, dan mereka Tuhan menjadi berkat bagi sesamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Sampai ketemu lagi. Shalom anak-anak yang ada di rumah. Kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Sekarang
sekarang aktivitas kita hari ini adalah membuat tongkat hati. Oh ya, sebelumnya Bu Lani akan memperkenalkan nih anak-anak yang ada di sini. Namamu siapa? Namamu? Ini? Ya, sekarang kita akan mulai ya. Anak-anak yang di rumah boleh mengikuti aktivitas kita hari ini dengan membuat tongkat hati. Bahan-bahan yang digunakan adalah ini, 1 gabus putih, kemudian tusuk sate, kemudian tulisan hati yang bisa kalian dapatkan di web sekolah minggu yang ada di sini. Ya. Sekarang Bu Lani akan memulai membuat tongkat hati. Yang pertama-tama kita akan gunting dulu nih hatinya. Nah, kalian perhatikan dulu ya. Kita potong bentuk hatinya dulu. Ya, kemudian kita kasih isolasi double tape di belakangnya untuk menempel hatinya di gabus. Kalian anak-anak yang di rumah bisa ikut beraktivitas ya di rumah. Kita cari bahan-bahannya ya, tempel di gabus ini. Kemudian setelah itu kita cutter. Ini ya. Coba kalian ikut gunting-gunting nih. Tempel nih. Nah, gantian ya. Gabusnya dipotong sesuai dengan bentuk hati. Udah hampir jadi. Ya, sudah. Depannya gambar hati, ada tulisannya. Siapa yang sudah bisa baca? Gisa sudah bisa baca belum? Ini tulisannya, ayo jadi anak baik. Nah, di belakangnya gabus hati. Kemudian setelah itu kita ambil tusuk sate, kita taruh tusuk di bawah. Ya, sudah jadi. Mana tempatmu yang sudah jadi? Mana Juna? Ini di bawah, di bawah. Nah, yuk. Tempatmu Jessica, tempat Gisel. Yuk, kita lihatkan di situ ya. Ini hatinya udah jadi. Shalom, Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Nah, gimana adik-adik firman kali ini? Menarik kan? Ayo, tadi pada dengerin Ayo gak? dengerin gak? Nah, jangan lupa nanti ada aktivitasnya loh. Apa itu aktivitasnya Kak Kita? Aktivitasnya membuat tongkat hati bertuliskan Ayo jadi anak baik. Nah, jangan lupa post di Instagram kalian dan tag @ibadahAnak_Britani_Solo. Jangan lupa melakukan aktivitasnya dan akan diundi satu pemenang di akhir bulan Juni.
Nah bener tuh, makanya pantengin terus di channel Ibadah Anak Betani Solo. Jangan lupa subscribe, Like, dan komen. see you and God bless you. Dadah. Bye.